Salam Media Sriwijaya. Saat ditemui di rumahnya yang berada di Lorong Sadar RT 32 Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ului, Palembang. Terlihat Mulyadi dan keluarga hanya tinggal di sebuah kontrakan kecil di bawah kolong dengan ukuran 5 kali 3 meter. Pria yang berprofesi sebagai pemulung ini, di sana tinggal bersama istrinya Baiti, 24, dan ketiga anaknya yang masih kecil. Dari keterangan kejadian yang menimpanya beberapa hari yang lalu dan sempat viral berlatar belakangi bahwa Mulyadi memiliki hutang 500.000 kepada pelaku. Saya punya hutang dengan pelaku 500.000 dan harus dikembalikan. Saat itu saya memang lagi susah pak, namanya juga kerja begini, serba kurang, ujarnya kepada wartawan, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Mulyadi menuturkan usai kejadian pemukulan yang dialaminya dirinya didatangi oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang untuk dimintai keterangan dan mencari tahu alamat pelaku pemukulan dan Mulyadi dibantu untuk membuat laporan polisi. Pak polisi datang ke rumah nanya video viral itu sama di mana alamat pelaku, katanya. Lebih lanjut, ia menambahkan bila uang pinjaman dari pelaku tersebut dibayarkan untuk membayar biaya sewa kontrakan sebesar Rp300.000 per bulan dan sisanya untuk makan sehari-hari. Mulyadi mengungkapkan setiap harinya ia, istri dan anaknya dibawa untuk mencari barang rongsokan di seputaran kota Palembang. Sehari-hari saya mulung ajak anak istri, ya pendapatannya pas-pasan saja untuk makan, jajan anak dan rokok sebatang. Paling dapat 20.000 40.000, kata Mulyadi, Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022. Pelaku itu Oleh pelaku itu. yang kenal Pak ya? Kenal, Dia yang minjemin uang itu Pak? dia yang minjamin. Kenapa bisa sampai dipukul tuh Pak? Sampai dipukul itu karena dia nagih itu dengan kekerasan karena aku tuh udah punya duit. Udah punya duit untuk bayar Pak? Baik itu istilah nagih, ngomong satu kali langsung tangan main. Nah, Berapa kali dipukul ya kemarin Pak? kalau di sini pipi kiri kanan ini kuhitung 4 kali. Kalau dada sini ditandangnya tuh 4 kali. Kepala ini dipegang ini, ditunjukin, dicucuknya udah tahu gunting apa pena, pokoknya ini berdarah Pak. Nah, setelah dari situ jaku ya namanya memang salah aku kan. Jadi saya tidak ngelawan, mati pun saya pasrah karena udah salah.